pagi Kak Angel, kita ketemu lagi nih Iya, di betul, WTC Kids Online. Ya, hari ini kita mau memuji, menyembah Tuhan dan dengar cerita sama-sama. Betul. Ya, tapi sebelumnya nih Kak Angel, Kak Yudi Wow. bawa satu alat. Apa itu, Pak? Coba pegang. Oke. Ya, alatnya kecil ya, Iya, enteng ya. enteng. Coba sekarang dipegang, dilepas jempolnya. Jatuh. Jatuh. Nih, pegang sebentar. Kak Yudi bawa ikat pinggang. Ini berat. Tadi nggak ada beban, dia jatuh. Sekarang coba dikasih beban. Apa yang terjadi? Coba jempolnya di... Wah. Wah! Tadi nggak ada beban, jatuh adik-adik. Sekarang ada beban, justru nggak Tidak jatuh. Seperti tema kita hari ini, Kak Angel. Apa tuh? Tuh. Tuhan tidak selalu mengambil masa sulit dari hidupmu. Nah, sama seperti ini. Ini masa sulit, gak diambil. Supaya apa? Supaya kita justru semakin kuat. Nah, siapa yang hari ini pengen semakin kuat hidupnya? Saya. Iya, kita siapkan hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan, dengar firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah menolong kami sepanjang minggu ini. Hari ini kami mau memuji, menyembah Tuhan, dengar firman Tuhan. Urapi kami semua, jadikan kami anak-anak yang taat dan dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji, menyembah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, siapkan hati kalian. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan. Haleluya. Shalom semuanya, kembali bersama dengan Kak Diana, Kak Kiki, dan Kak Angel di WTC Kids Online minggu ini. Kita mau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus ya. Semuanya siap? Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Yeay. Kak Angel, kita sudah berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Bukan Betul. begitu? Ya, Betul, kita Diana. setiap hari selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan, Kak Angel. Siapkan hatimu ya adik-adik ya. Duduk yang manis. Siapkan semuanya, yang berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sama-sama bilang, Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Mari adik-adik katakan, Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin menuntun, Memimpin menuntun setiap langkah hidupku, sucikan dan
sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Tuhan urapi ya kami semua. kami siap Kami siap mendengarkan firman di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Kadang-kadang hal yang terjadi dalam hidup kita tampaknya tidak masuk akal. Hal ini tepat terjadi pada seorang pemuda di dalam Alkitab yang bernama Yusuf. Yusuf mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya dan dia benar-benar hidup bagi Tuhan. Namun yang kamu tidak tahu adalah Yusuf pun melewati banyak masa sulit yang tampaknya tidak masuk akal sama sekali. Adik-adik, saudara-saudara Yusuf merasa cemburu kepadanya karena Yusuf adalah anak kesayangan ayah mereka. Ayah mereka telah memberinya mantel warna-warni yang indah, yang sangat bagus hanya untuk Yusuf dan tidak memberikannya pada saudara-saudaranya yang lain. Dan ini membuat saudara-saudaranya menjadi cemburu dan mereka sangat iri pada Yusuf. Mereka juga membenci Yusuf karena Allah memberinya mimpi tentang masa depan. Jadi adik-adik, satu hari mereka memiliki kesempatan untuk menangkap Yusuf. Dan mereka mengambil kesempatan itu untuk menyingkirkannya selamanya. Mereka berkata, "Hei, lihat, ada si tukang mimpi. Mari kita bunuh dia." "Ya, mari kita bunuh dia. Kita lemparkan dia ke dalam lubang. Dan kita beritahu ayah bahwa binatang buas sudah membunuhnya." Tapi mereka tidak membunuhnya saat itu. Yang mereka lakukan adalah mereka mengambil Yusuf, merobek jubah warna-warninya daripadanya. Dan mereka melemparkan Yusuf ke dalam lubang. Setelah itu mereka duduk untuk makan dan mereka melihat seorang pedagang yang berjalan menuju ke Mesir. Daripada membunuh Yusuf, mereka memutuskan untuk menjualnya ke pedagang yang sedang dalam perjalanan menuju Mesir. Yusuf pun dijual kepada seorang pejabat Mesir yang bernama Potifar. Nah, adik-adik, di rumah Potifar itu dia bekerja dan tebak apa yang terjadi? Dia sangat disayang oleh Potifar karena Yusuf adalah anak yang baik. Nah, adik-adik, yang terjadi pada Yusuf sangat tidak masuk akal. Dia dibenci saudara-saudaranya, ditolak oleh mereka, dianiaya, dan dijual sebagai budak ke negara asing. Ini adalah masa yang sulit baginya. Kakak yakin waktu itu Yusuf bertanya-tanya, "Mengapa? Oh, mengapa Tuhan? Mengapa Engkau membiarkan hal ini terjadi padaku? Ini tidak masuk akal. Aku mengasihimu. Kenapa Engkau mengizinkan hal-hal ini terjadi padaku? Aku tidak mengerti. Ini tidak masuk akal." Dan kakak tahu pertanyaan itu juga mungkin kamu tanyakan. "Tuhan, mengapa Engkau mengizinkan hal ini terjadi padaku? Ini tidak masuk akal Tuhan. Kenapa kamu membiarkan orang tuaku sakit? Kenapa Engkau tidak menyembuhkan nenekku? Kenapa Engkau membiarkan orang tuaku bertengkar? Hal ini tidak masuk akal." Nah, adik-adik, ingatlah bahwa hidup ini penuh dengan masa-masa sulit. Dan kamu mungkin tidak mengerti mengapa Tuhan mengizinkan kamu untuk melalui masa-masa itu. Dan kamu tidak mengerti kenapa Tuhan tidak bertindak saja dan menyelamatkanmu dari semua rasa sakit dan rasa sakit hati. Tapi kamu perlu tahu bahwa ada banyak hal yang terjadi yang tidak masuk akal saat ini dan butuh waktu untuk kamu bisa melihat mengapa kamu mengalami masa-masa sulit. Nah, adik-adik, itulah yang terjadi dalam kehidupan Yusuf. 20 tahun hidupnya berlalu dan pada satu saat Tuhan mengambil Yusuf dari seorang pemuda yang dijual sebagai budak, dipenjara, dan mengubahnya menjadi orang kedua di seluruh Mesir. Ada kelaparan besar di negeri itu dan semua orang dari seluruh bagian dunia yang kelaparan datang ke Mesir untuk bertemu Yusuf demi mendapatkan cukup makanan dan bertahan hidup. 20 tahun kemudian, akhirnya Yusuf berhadapan dengan saudara-saudaranya lagi ketika mereka datang untuk mendapatkan makanan demi memberi makan keluarga mereka yang kelaparan.
Yusuf mengenali saudara-saudaranya, tapi mereka tidak mengenalinya. Pada awalnya dia tidak berkata apa-apa. Akhirnya Yusuf mengakui kepada saudara-saudaranya dan dia berkata, "Akulah Yusuf. Jangan takut, jangan kesal, karena kamu menjual saya ke tempat ini. Tuhan mengutus aku untuk berjalan di depanmu dan untuk menjaga keluargamu dan hidupmu dan menyelamatkan hidup banyak orang. Tuhanlah yang mengirim saya ke sini, bukan kalian." Nah, adik-adik, kalian lihat, benar sekali. Mungkin Yusuf tidak mengerti saat itu ketika ia dijual ke Mesir sebagai budak. Tetapi ketika ia berdiri di sana di hadapan saudara-saudaranya yang ia sadari bahwa Tuhan memiliki rencana selama ini. Ketika itu akhirnya semua menjadi masuk akal baginya. Bahwa rencana Allah baginya adalah untuk menyelamatkan tidak hanya seluruh keluarganya, tapi kehidupan banyak orang. Butuh waktu lama untuk mengerti, tapi satu hari nanti dia mengerti. Begitu juga adik-adik. Ada banyak masa sulit yang akan kamu lalui dalam hidupmu dan mungkin kamu merasa tidak masuk akal mengapa hal itu terjadi. Tapi di saat-saat yang sulit, ingatlah bahwa Yusuf juga mengalami hal yang sama. Suatu hari semuanya akan masuk akal. Tuhan tidak selalu mengambil masa sulit, tetapi Dia akan selalu memberikanmu kekuatan untuk melalui masa sulit ini. Goldie, si gumpalan emas. Di suatu negara yang bernama Rusia, ada kota yang bernama Moskow. Beberapa jauh dari kota Moskow terdapat satu pertambangan emas yang cukup terkenal di dunia. Dari tempat ini, adik-adik, didapat emas yang terbaik, salah satu emas terbaik yang ada di dunia. Coba adik-adik perhatikan. Ini pertambangan emas yang berada jauh di dalam tanah. Setiap hari kegiatan di sana penuh dengan suara-suara ledakan, suara-suara palu besi yang dipakai untuk menggali, untuk mendapatkan, untuk mengambil bongkahan-bongkahan atau butiran-butiran emas yang bentuknya masih jelek, bentuknya gak karuan. Coba adik-adik perhatikan, lihat gumpalan-gumpalan emas ini. Lihat wajah mereka. Mereka kelihatan khawatir. Terutama si Goldie, itu gumpalan emas yang sedang memakai pita biru. Dia sedang menunjuk ke satu arah. Dia khawatir. Lalu dia berkata, "Teman-teman, ini gawat, ini gawat, ini gawat." Tahu adik-adik, kenapa dia khawatir? Karena Goldie sedang merasakan apa yang sedang terjadi sebelumnya dengan teman-teman mereka yang juga diambil dengan gerobak untuk dibawa ke satu tempat. Setiap kali teman-temannya dibawa dengan gerobak, teman-teman Goldie tidak ada satupun yang kembali lagi. Tahu adik-adik mengapa? Ya, karena mereka dibawa ke satu tempat yang jaraknya cukup jauh dari pertambangan, yang disebut juga dengan tempat peleburan emas. Oh iya, tempat peleburan emas itu tempat untuk mencairkan emas, bongkahan-bongkahan emas yang bentuknya masih jelek itu dicairkan untuk nanti bisa dibentuk menjadi cincin seperti yang papa mama pakai, kalung yang seperti mama pakai, dan juga anting-anting indah yang seperti mama pakai adik-adik. Nah, dalam perjalanan tiba-tiba Goldie dan teman-temannya sampai ke satu tempat. Suatu tempat yang cukup besar. Suatu bangunan yang besar. Lalu pintu gerbangnya mulai terbuka. Waktu Goldie lihat ke atas, apa yang dia lihat adik-adik? Ya, dia lihat tulisan Zoloto Factory. Artinya apa? Ya, pabrik Zoloto. Tempat apa adik-adik? Tempat untuk mencairkan atau meleburkan butiran emas supaya bisa dibentuk. Lalu adik-adik, kita
kita lihat, Goldie dan teman-temannya ditaruh di ban berjalan. Tapi coba adik-adik lihat wajah mereka. Kenapa kelihatan semakin ketakutan? Mereka semakin ketakutan. Lalu Goldie bilang, aduh teman-teman, betul kan bahaya. Coba teman-teman lihat di depan kita. Ada api yang begitu besar. Api yang besar sekali. Ayo teman-teman, kita pergi. Kita menghindar dari tempat ini. Pasti ada cara. Pasti ada jalan keluar dari tempat ini. Nah adik-adik, ternyata Goldie dan teman-temannya semakin takut. Kenapa? Karena mereka ditaruh di ban berjalan menuju ke api yang besar. Lalu dengan pimpinan si Goldie, semua gumpalan-gumpalan emas yang ketakutan itu mencari cara untuk kabur, untuk pergi. Dan mereka pun melompat ke pipa-pipa yang ada di bawah ban berjalan. Mereka dengan hati-hati adik-adik, dengan hati-hati berjalan, melompat dari satu pipa ke pipa yang lain. Mereka berusaha menjaga keseimbangan. Lalu akhirnya mereka sampai ke ruang bawah tanah yang cukup gelap. Mereka berlari secepat-cepatnya, dan Goldie bilang sama teman-temannya, cepat teman-teman, cepat kita lari secepat-cepatnya supaya kita bebas, kita tidak dicairkan, kita tidak dipanaskan. Itu tidak enak, panas tidak enak. Dan adik-adik, sementara mereka berlari, tiba-tiba Goldie dan teman-temannya berhenti karena ada pintu yang sedang terbuka. Dan Goldie melihat ke dalam, mengintip sedikit apa yang terjadi di dalam ruangan yang sedang terbuka. Dan dia lihat ada dua orang yang sedang bercakap-cakap. Ada bapak-bapak tua yang sedang memperhatikan cincin emas yang sedang dibentuk. Cincin emas yang berkilauan indah. Bentuknya jauh lebih indah daripada bentuk Goldie dan teman-temannya yang belum dibentuk, yang belum dicairkan. Lalu Goldie adik-adik coba mendengarkan percakapan si bapak tua. Ya, aku sendiri yang membentuk cincin ini dari hanya sekedar butiran emas atau gumpalan emas yang sedikit. Dengan hati-hati aku bentuk dan jadilah cincin yang indah ini. Ya, harus dibakar. Dari gumpalan emas harus dicairkan supaya bisa dibentuk menjadi cincin yang indah ini, dan harganya akan jauh lebih mahal, jauh lebih berharga. Lalu adik-adik, Goldie pun mulai menyadari, oh, ternyata kalau mereka dibakar memang tidak enak, tetapi justru mereka akan menjadi yang jauh lebih indah, menjadi emas yang lebih berharga. Lalu Goldie mulai bilang sama temannya si Gordon, Gordon, stop! Ayo kita kembali ke tempat perapian. Aku mengerti sekarang. Kenapa kita harus dibakar? Kenapa kita harus dilebur? Kenapa kita harus dicairkan? Supaya kita bisa dibentuk. Teman-teman, kita kembali lagi. Lalu adik-adik, apa yang dikatakan Gordon? Kamu bagaimana sih? Tadi kamu yang mengajak kita untuk kabur. Tadi kamu yang mengajak kita semua untuk pergi. Tidak mau dibakar, tidak mau masuk dalam perapian. Kamu gila. Sekarang kamu jadi penakut ya, Goldie? Kamu jadi penakut. Cuman gara-gara kata-kata Pak Tua itu. Kami tidak mau. Kami akan tetap pergi. Dan kami tidak pernah mau dilebur. Kami tidak pernah mau dicairkan. Kalau kamu mau, pergi saja sendiri. Kami tetap mau pergi. Adik-adik, si Goldie diam, bingung.
sambil melihat teman-temannya semakin lari, semakin menjauh, memasuki lorong dalam kegelapan, lalu menghilang dari pandangannya. Tanpa disadari adik-adik, tiba-tiba pintu terbuka dan hampir mengenai Goldie. Dan Pak Tua itu pun keluar dan hampir saja menginjak Goldie. Lalu Pak Tua melihat, oh, untung saja kau tidak terinjak, emas kecilku. Oh, begini, aku tahu apa yang harus aku lakukan kepadamu. Sementara berpikir adik-adik, Pak Tua tahu apa yang akan dia lakukan untuk Goldie. Dan Goldie pun menyadari dia ada di tangan yang tepat. Oh, emas kecilku, aku akan membentuk engkau menjadi sesuatu yang spesial ya. Kuatkan dirimu. Aku akan memanaskanmu. Aku akan mulai memalumu. Aku akan mulai memukul-mukulmu untuk menjadi emas, perhiasan yang terindah yang pernah ada. Dan aku akan membuat engkau jauh lebih berharga. Siapa Tua? Goldie semakin yakin. Lalu dengan perlahan Goldie mulai dipanaskan. Aduh, sakit. Aduh, sakit. Aduh. Begitulah yang Goldie rasakan adik-adik waktu dia dibentuk oleh Pak Tua pembentuk emas. Memang tidak enak yang Goldie rasakan. Tetapi adik-adik, apa yang terjadi? Wow, setelah Goldie dipanaskan, dia dibentuk, dipalu, diamplas, disikat. Wow, dia jadi sesuatu yang berharga. Dia jadi cincin emas yang begitu indah. Lihat adik-adik. Tapi Goldie bukan jadi cincin biasa loh adik-adik. Ternyata si Pak Tua membentuk Goldie menjadi cincin pernikahan. Wow, keren sekali. Ya. Dan Goldie pun tersenyum bahagia adik-adik. Dan dia berpikir, untung aku mau dibentuk. Coba kalau waktu itu aku tidak mau dibentuk, aku mungkin tidak akan jadi berharga. Nah adik-adik, si Goldie menyadari kesakitan yang dia rasakan waktu dipanaskan, waktu dia dipukul-pukul. Ternyata itu harus terjadi supaya dia jadi emas yang indah. Jadi bentuk yang lain, dari bentuk yang jelek jadi bentuk yang indah. Lalu si Goldie ditaruh di toko. Tidak lama kemudian datanglah seorang pria muda yang tampan, sedang melihat-lihat cincin yang ada. Dan dia memilih Goldie untuk menjadi cincin pernikahannya. Dan pria itu berkata, ya, aku mau yang ini. Berapapun harganya akan aku bayar. Berapapun harganya, karena ini indah sekali. Nah adik-adik, Goldie memilih untuk dibentuk. Goldie memilih untuk dibakar, diproses. Sehingga dari bentuknya yang tadinya jelek, sekarang menjadi indah luar biasa. Dan harganya jadi jauh lebih mahal. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Kayak ini harap adik-adik dan semua keluarga dalam keadaan sehat. Puji Tuhan. Nah, senang sekali pagi ini Kak Yeni akan menemani adik-adik untuk beraktivitas. Aktivitasnya bersama Kak Yeni adalah berolahraga supaya badannya kuat ya. Oke, nah adik-adik nanti
ikuti gerakan Kak Yeni ya, dan juga instruksi Kak Yeni. Kalau kita akan berhitung 1 sampai 3, adik-adik tolong bantu Kak Yeni ya, sama-sama berhitung. 1, 2, 3, betul. Nah adik-adik contoh ya, contoh. Nah kalau Kak Yeni bilang angkat tangan ke atas, lalu ditarik ke atas seperti adik-adik mau menangkap burung di udara. Lalu dihitung 1, 2, 3, turunkan tangannya menyentuh kaki, sentuh kakinya nanti. Pintar sekali adik-adik, bagus. Kita akan mulai ya adik-adik. Kak Yeni akan ke belakang dan adik-adik juga akan bersiap-siap bersama dengan Kak Yeni. Kita belajar berdiri kuat, oke? Oke adik-adik, ini sudah ada di markasnya Kak Yeni. Sekarang duduk sebentar ya. Sekarang berdiri yang tegak seperti ini. Kakinya yang kuat ya. Oke. Sekarang kita berdiri yang tegak, lihat ke kiri. Lihat ke kiri, jalan 1, 2, 3. Sekarang lihat ke kanan. Lihat ke kanan 1, 2, 3. Lihat ke atas ya. Tangannya disatukan ke atas. 1, 2, 3. Kita mau lihat ke bawah. 1, 2, 3. Sekarang angkat tangannya seperti mau menangkap bunyi tadi. Angkat tangannya. Oke. 1, 2, 3. Lalu diturunkan, pegang kakinya. Hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Good. Adik-adik betul sekali. Sekarang kaki yang kiri, ya, dimajukan ke depan, badannya juga maju ke depan. Taruh tangannya seperti ini, lalu kita sama-sama berhitung. 1, 2, 3. Oke, ganti kaki ya adik-adik. Sekarang kaki yang satunya lagi, sama. Kita maju ke depan, taruh tangannya di atas, bentuknya, lalu kita berhitung. 1, 2, 3. Oh, sekali. Sekarang berdiri yang kuat. Kaki yang satu ditarik ke belakang, pegang ya adik-adik. Tapi yang ini harus kuat seperti ini. Ya, kita berdiri di satu kaki. Oke, ini ya. 1, 2, 3. Ganti kakinya. Oke. Satu lagi. Yang ini harus kuat. 1, 2, 3. Tidak apa-apa kalau adik-adik goyang-goyang sedikit, tidak apa-apa. Nah sekarang kita mau duduk di matras. Yuk duduk di matras seperti ini. Ya, jadi semuanya duduk ya. Oke, kakinya harus lurus ke depan, lalu tangannya kita pegang kakinya. Pegang kakinya. Kita berhitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Sekarang kaki yang ini dimasukkan lipat ke dalam. Tangannya memegang kaki yang lurus ini. Yuk, kita hitung lagi ya. 1, 2, 3. Ganti kaki yang ini lurus, yang sebelah kanannya masuk. Nah, sekarang ini dipegang lagi lurus. Ayo hitung. 1, 2, 3. Sekarang dua-duanya masuk ke dalam lipat. Ini tangannya pegang kaki, satu kakinya ya. Jadi kita sama-sama berhitung. 1, 2, 3. Hebat sekali adik-adik. Sekarang kita akan berdiri lagi. Oke, kita berdiri lagi. Lalu tangannya ditaruh di pinggul. Ya. Lalu seperti ini berdirinya. Lalu kita putar ke sebelah kiri dulu ya. 3 kali. Lalu nanti terbalik kiri juga. Oke, mulai. 1, 2, 3. Sekarang yang sebelahnya lagi. Oke, ready? Mulai. 1, 2, 3. Bagus. Sekarang rentangkan tangannya. Kita putar ya. Oke. 1, 2, 3. Hebat. Tapi tangannya kalau lagi di pinggul, kaki yang kiri maju ke depan, lalu
Yang sebelumnya juga ya adik-adik, jangan lupa. Oke, itu ke depan, yuk kita. 1, 2, 3. Hore, kita sudah selesai. Oke adik-adik, seperti begitulah tadi aktivitas kita berolahraga supaya adik-adik selalu sehat. Terima kasih adik-adik. Bye, sampai jumpa lagi. Ya, Kak Angel, wah ternyata kita sudah selesai. Iya, sudah selesai Kak Yudi, tidak Kita terasa mesti ya. pamit sama adik-adik. Tapi Betul. sebelumnya nih adik-adik, kalian sudah dengar cerita hari ini kan? Sudah pastinya. Iya, pasti itu Tuhan itu nggak selalu ngambil masa sulit dari hidup kita ternyata ya. Dan ternyata itu justru membuat kebaikan buat kita ya. Ya, oke. Kalau gitu kita siapkan hidup kita. Makin hari dengerin firman Tuhan, baca firman Tuhan supaya kita semakin kuat menghadapi masalah dalam hidup kita. Yuk kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus semua masalah kita pasti bisa diselesaikan. Amin. Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur sudah memuji menyembah Tuhan. Kami sudah dengar firman Tuhan. Tuhan tanamkan firman dalam hati kami supaya kami menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang takut akan Tuhan, memegang janji-janji Tuhan karena kami percaya Tuhan, kalau kami ada di dalam Tuhan, kami bisa mengatasi masalah apapun dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak yang sudah mendengar, berkati mereka berlimpah-limpah, berikan kesehatan, berikan kecerdasan, berikan masa depan yang penuh harapan buat mereka semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini perjumpaan kita. Kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Betul. Dan taati mama papa. Dadah. Happy Sunday.